Hai semua, balik lagi sama aku, ibu rumah tangga biasa yang sedang belajar menabung dengan cara menyenangkan, Riza El Subroto. Oke, di video kali ini aku akan jelasin kenapa tabungan atau celengan aku yang masih baru tapi udah hampir penuh. Di sini sebenarnya aku pakai uang tabungan aku yang di luar, jadi kayak tabungan utama gitu loh, daripada kelihatan mata dan nantinya kepake. Jadi aku masukin aja ke sini. Kan kalau di celengan itu kan agak susah dan perlu effort ya kalau mau bongkar. Jadi di sini lebih baik aku masukin aja daripada uangnya kepake. Pasti kalian juga ngerasain kan kalau kita lagi pegang uang atau uang itu kelihatan di mata, pasti ada aja pengeluaran atau kebutuhan di luar kemampuan atau catatan yang udah kita atur. Tapi ya gimana lagi, namanya juga hidup. Sesuai semesta aja gimana jalannya. Oke, lanjut untuk tabungan yang kedua. Di sini aku juga ada tabungan MAP seperti yang kalian tahu. Nanti di sini akan aku bongkar di bulan Desember. Meskipun dia belum penuh, karena kayak uang 1.000 itu susah, terus 100.000 juga nggak mungkin penuh ya. Saya kan cuma ibu rumah tangga, jadi tetap akan aku bongkar di bulan Desember. Lumayan untuk tambahan dana aku untuk acara ulang tahun Eliona dan juga Pak suami. Bulan Desember semua, jadi agak pusing ya. Dan di sini aku juga akan update tabungannya. Jadi ya ada uang receh di dompet, aku ambil aja daripada kepake deh untuk jajan. Jadi lebih baik langsung masuk tabungan. Dua tabungan ini nanti akan aku isi semuanya. Jadi ada celengan dan juga di map. Supaya kelihatan adil, di sini aku bagi dua, untuk 1.000, 2.000 dan 10.000 aku masukkan ke tabungan map. Untuk 5.000-nya aku masukkan ke celengan karena di sini nominal 5.000-nya tuh banyak, sekitar 5 lembar, jadi lebih baik aku masukin ke celengan aja. Tapi untuk totalnya semua sama kok, masuk ke celengan 25.000 dan juga untuk tabungan map juga 25.000. Untuk yang 1.000-nya tuh memang agak susah sih. Jadi kayak cuman berapa baris itu, 2 baris doang. Kalau untuk 2.000 ya lumayan lah, aku dapat setengah dari catatannya. Tapi ya memang nggak banyak-banyak banget sih. Udah disyukurin aja lah ya, dijalanin dengan sukacita. Meskipun agak miris ya, kenapa kok nggak bisa kayak dulu-dulu gitu yang tabungannya bisa cepat panen, cepat terisi, cepat penuh. Mungkin karena sekarang sering jajan kali ya. Padahal itu kan udah harusnya dikurangin. Tapi ya gimana lagi. Sudahlah, oke, kita lanjutin aja di sini. Aku isi yang nominal 10.000. Ada 2 lembar, jadi kita coret aja, dan di sini lumayan lah ya, ada dapat 4 baris lebih. Setelah ini aku akan lanjut untuk isi celengan dengan nominal 5.000-an 5 lembar. Jadi nanti akan aku coret karena di sini sistem tabungan aku coret semua, aku juga baru sadar. Boleh gak sih aku mau cerita sedikit? Di setiap hari Sabtu itu kan Pak suami libur ya. Jadi aku punya niat untuk beli emas batangan di butik Antamnya langsung. Kalau di Surabaya kan ada 2 tempat, di Darmo dan juga di Pakuwon. Dan aku ambil yang paling dekat yaitu di Pakuwon. Oke, akhirnya dengan PD-nya aku berangkat ke sana bawa uang cash. Karena kan aku selama ini nabung juga pakai cash ya. Dan udah sampai sana ternyata aku bingung banget, mereka nggak nerima cash. Kalau aku harus setor tunai dulu keluar, di luar tuh macet banget waktu perjalanan berangkat. Jadi akhirnya untuk aku gagal beli. Tapi karena temen aku titip yang 1 gram dan aku juga bingung, akhirnya aku teleponin dia terus untuk transfer aku supaya nggak gagal-gagal banget gitu waktu aku di sana. Jadi aku telepon dia, ya agak ganggu sih karena dia kan kerja ya. Aku telepon, aku suruh transfer, akhirnya dia udah transfer. Akhirnya aku beli deh. Waktu di sana akhirnya aku ngobrol. Aku nggak bikin video karena aku takut banget. Takut kalau tanya terus nanti ditolak. Boleh nggak bikin video gitu. Jadi ya udahlah ya.
akhirnya aku ngobrol, ternyata di sana itu lebih enak beli online. Jadi waktu datang itu udah diambil barangnya, karena waktu di Jogja itu aku juga belinya online ya. Jadi waktu datang aku tinggal ambil barangnya. Kalau offline waktu kita datang itu lumayan agak ribet, jadi harus nunggu gitu. Dan mereka juga tidak terima cash. Jadi buat kalian yang mau beli emas antam, lebih baik siapin debit. Atau memang aku aja ya yang jarang isi bank, karena bagiku enak cash gitu. Oke, dan cerita singkatnya itu akhirnya temen aku dapat yang 1 gram. Meskipun aku gagal, tapi nggak apa-apa. Aku tuh seneng banget buat bantuin orang ketika mereka tanya tentang emas, tentang tabungan, tentang investasi atau apapun itu tuh aku seneng banget bisa bantu mereka. Dan sebenarnya temen aku tuh mamanya mau nitip, tapi mamanya tuh takut kalau ketika jual itu agak ribet harus ke butik antamnya. Tapi waktu di sana itu aku tanya, bisa nggak aku jual di tempat lain? Ternyata itu bisa dijual di toko emas, di reseller, atau bahkan datang ke butik antamnya langsung itu bisa. Yang penting sertifikat di emasnya itu nggak rusak, jadinya sebenarnya nggak perlu surat. Tapi kalau kita beli di toko emas itu biasanya kita perlu suratnya sih. Kalau nggak ada pasti kita dapat potongan. Jadi sesuai kebijakannya aja. Dan tadi aku juga udah tunjukin kalau aku udah selesai budgeting, tapi nggak aku bikin video semuanya, tapi tetap aman ya. Meskipun Oktober gagal, tapi semoga November ini aman. Terima kasih buat yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Bye.